107.5 PRFM. .7,5 PRFM News Channel, pendengar PR. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami berinteraksi. Anda bisa terus menyampaikan interaksi dari Anda di line interaktif kami untuk WhatsApp 081 8811075 dan juga media sosial kami Twitter, Instagram di @PRFMNews. Di sore hari ini sejenak juga sambil menemani Anda beraktivitas di masa libur panjang, kita akan berbincang sejenak mengenai kegiatan Munas kita, pendengar PR. Dan kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq Faqih. Pada kesempatan kali ini, beliau merupakan Ketua Dewan Kebijakan kita, dan juga kita akan bergabung bersama Bapak Taufik Rahzen. Beliau merupakan Ketua Majelis. Kita akan bergabung langsung saja. Sapa, ada saya panggilnya Kang Maman dan juga Kang Taufik ya. Selamat sore Kang Maman, sehat? Sore, sehat alhamdulillah Kang Irfan. Baik, Ramang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih nih. Terutama juga sore hari ini sudah mampir ke PRFM nih, Kang. Iya, saya udah lama mendengar hebatnya PRFM ini menyambungkan menjadi lidah rakyat lah. Kalau istilah Bung Karno itu. Baik, terima kasih. Lalu juga ada Kang Taufik, sehat Kang Taufik? Sehat Irfan. Baik, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore juga, terima kasih Kang Taufik dan juga Kang Maman sudah bergabung di PRFM. Terlebih dahulu, mungkin boleh disampaikan nih terkait kegiatan gelaran Munas kita yang diselenggarakan ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Boleh disampaikan lebih lanjut nih? Iya, terima kasih Kang Irfan. Jadi kita ini adalah singkatan dari Kerapatan Indonesia Tanah Air, disingkat kita, yang dideklarasikan pada tanggal 19 Agustus 2020. Nah, ini adalah terdiri dari koalisi independen, para relawan, dan beberapa orang yang ingin mengawal tujuan berbangsa dan bernegara. Menariknya, kita ini selalu punya tanggal yang unik dan bertepatan dengan momentum yang unik. Misalnya ketika kemarin kita deklarasi tanggal 19 Agustus, itu bertepatan dengan 1 Muharram 1442. Nah, 19 pun menjadi huruf Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayaknya kita ini sedang didampingi untuk mengawal Indonesia ini dengan Bismillah, dengan nilai kasih sayang dan peradaban Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, begitu pula ketika kita bikin Munas, Musyawarah Nasional di Bandung, sengaja karena Bandung ini kota yang unik, asik, dan keren lah. Ternyata kita bertepatan dengan 3 momentum sekaligus. Momentum pertama adalah momentum Maulid Nabi. Sehingga kita tadi malam mengadakan acara Maulid Nabi, ingin menghadirkan kembali spirit kelahiran sang Nabi ini menjadi spirit bahwa kita harus terus bergerak. Tidak boleh berhenti untuk berkreasi, berinovasi, tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki, karena beliau adalah sosok yang selalu mendamaikan, toleran, dan damai. Nah, itu pas banget Maulid. Yang kedua, kita tuh pas juga dengan Hari Sumpah Pemuda. Makanya di Munas kita bahas bagaimana anak-anak muda ini, teman-teman milenial ini punya ide-ide yang out the box, punya gagasan-gagasan yang keren. Akhirnya kita merumuskan apa yang disebut dengan Sumpah Baru Indonesia. Bagaimana kita memasuki normalitas baru dengan moralitas baru. Intinya sih supaya tetap optimis. Intinya supaya tetap bahwa pandemi ini jangan membuat kita menjadi lemes, kacau dan sebagainya, tapi kita terus optimis. Nah, yang terakhir ini bertepatan juga dengan peringatan 1 tahunnya Pak Jokowi. Nah, sehingga kita pun merumuskan bagaimana kita memberikan masukan kepada pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin, masukan yang konstruktif, argumentatif, berdasarkan data. Jadi kalaupun kita mengkritisi pemerintahan ini misalnya, salah satu kritik kita adalah soal komunikasi. Bahwa komunikasi pemerintahan Pak Jokowi ini betul-betul tidak terlalu bagus. Baik juru bicara presiden, juru bicara kementerian, antar kementerian dan sebagainya. Sehingga yang muncul ketika isu Ciptaker misalnya, yang harus diciptakan sebenarnya cipta komunikasi. Bagaimana berkomunikasi yang baik kepada rakyat. Jadi pas banget nih
kita ada di Bandung dengan 3 momen sekaligus, Kang Irfan. Ya, 3 momentum ini menjadi dan bertepatan ya tadi disampaikan oleh Kang Maman, terutama dalam Munas kita ini. Nah, selain tadi sempat disampaikan sedikit mengenai pemilihan Bandung, kota yang kreatif, keren dan sebagainya, melihat bahwa Bandung juga menjadi kota yang cukup banyak historikalnya seperti itu. Apakah juga pemilihan Bandung ini bagaimana akhirnya kota Bandung bisa dipilih menjadi tempat untuk Munas kita ini? Saya kira Mas Taufik Razen yang bisa menjelaskan. Beliau adalah ketua majelis hikmahnya. Oke, jadi baik. Kayak seperti itu. Silakan Mas. Silakan Kang Taufik. Pada Munas tadi itu dibacakan satu puisi dari Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air. Itu dibuat justru di Tanah Pasundan atau di Bandung ini 9 Desember tahun 22. Yang menarik bahwa puisi ini itu adalah pertama kali istilah tanah air itu menjadi istilah publik. Sebelumnya itu masih Bumi Persada, Bumi Pertiwi atau Nusantara atau Insulinde. Itu yang menjadi konsep tentang ini. Nah, tapi Yamin kemudian memperkenalkan konsep tanah air itu di Bandung ini. Menarik. Ketika Yamin mengatakan bahwa yang disebut tanah air itu adalah tanah airnya ketika dia di Andalas atau di Sumatera. Dia melihat antara ngarai, laut, gunung, dan kemudian ketika dia di Bandung, dia lihat bahwa tanah air itu bukan semata-mata fakta dari alam, tapi tanah air itu adalah juga kumpulan atau pertemuan dari orang-orang atau jiwa-jiwa. Nah, itulah konsep tanah air. Nah, kenapa kita kemudian mengambil, dan ini umurnya hampir 100 tahun ya. 100 tahun dari puisi ini tentang istilah tanah air ini. Habib Yasin kemudian mengabadikan puisi ini di dalam kumpulan puisi yang terkenal, itu Gema Tanah Air. Tapi sebenarnya diambil ketika Yamin menuliskannya di Bandung. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya dari Yamin lah gagasan atau istilah-istilah yang merumuskan Sumpah Pemuda itu semuanya dari Yamin. Bahwa bahasa, kemudian tanah air, dan bangsa. Dalam satu garis puisi ini disebutkan gini, bahwa bahasalah yang mengikat bangsa, dan juga kemudian tanah air lah tempat tanah tumpah darah. Tidak saja itu tumpah darah juga baru digunakan istilah itu, dan tumpah darah tidak saja dia yang akan nanti dimakamkan, tetapi juga leluhurnya yang turun temurun itu yang melihat tanah air ini sebagai asal sekaligus alamat. Dan Bandung itu lagi-lagi ini mungkin satu hal yang jarang belum dilihat juga oleh orang Bandung, bahwa tanah air dulu itu pergolakan batin dari Yamin ketika berjumpa dengan tanah Pasundan. Nah itu dia. Jadi tanah air ternyata juga muncul ketika ditulis itu berada di tanah Pasundan ini, kota tanah Bandung Pasundan, ini. Dan bahkan istilah Indonesia juga, misalnya istilah Indonesia itu pertama kali itu digunakan itu sebenarnya baru tahun-tahun itu juga, tahun 20. Sebelumnya istilah Indonesia itu dikenal dengan Insulinde, kemudian dikenal sebagai Nusantara, Dwi Pantara, atau Hindia Belanda ya. Tapi kemudian Tan Malaka menggunakannya sebagai Nartu Republic of Indonesia itu tahun 20. Jadi nggak terlalu banyak. Ini umurnya 100 tahun nih semuanya. Jadi kerapatan Indonesia tanah air ada istilah penting di situ. Satu Indonesia, dua tanah air, dan selain itu kerapatan. Nah, istilah kerapatan ini sebenarnya kongres atau musyawarah besar. Makanya dulu ketika tahun 28, tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 itu disebut Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia. Nah, disebut kerapatan ini karena terjemahan dari Kongres. Baik, menarik sekali. Saya kembali mungkin terkait agenda apa saja yang terutama dibahas di Munas kita 2020 ini nih, Kang Maman. Ya, agendanya sebenarnya dimulai tadi malam ada Maulid Nabi, lalu juga kita mengelaborasi para peserta yang datang dari Medan, dari Jogja, dari Banten, dari mana-mana. Nah, yang kedua baru pembukaan tadi. Pembukaannya sangat keren karena kita ada di satu hotel yang sangat penuh historis ya, Grand Franger.
Lalu setelah itu kita langsung masuk di pleno. Pleno pertama itu membahas tentang visi Indonesia. Jadi kita ingin sebenarnya seluruh visi Indonesia itu satu, dari mulai presiden, anggota DPR sampai ke gubernur, bupati, camat, kepala desa, bahkan di level terkecil pun satu visi Indonesia, yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, berdikari, seperti itu. Nah, yang kedua yang dibahas itu adalah tentang program dari kita ini ke depan. Sehingga dari dua sidang itu kita mendapatkan masukan yang sangat keren dari daerah. Bagaimana daerah melakukan upaya untuk merawat Indonesia dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan cara webinar tentang isu-isu keragaman, keberagamaan, ada yang isu UMKM, ada yang petani, ada juga bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrim, menghadirkan listrik dengan tenaga surya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita pun melihat bahwa gugus karsa atau semacam kabinetnya itu diisi anak-anak muda. Misalnya tadi ada Hayuning Subadra. Adra itu anak muda, dia menjadi seorang desainer, dan dia menemukan sekali format bahwa seluruh rumah-rumah adat Indonesia dan juga kearifan-kearifan lokal itu justru menjadi modal besar agar kita tampil di dunia internasional dengan modal kearifan lokal. Nah, itu bayangin anak muda loh yang punya ide gagasan itu. Nah, makanya yang menarik dari tadi setelah kita jumpa pers dan melakukan rekomendasi, kita baru memahami bahwa kita ini dibimbing untuk tetap menjaga warisan-warisan leluhur kita, the founding father kita, tentang nilai, tentang values, tetapi sekaligus juga kita menjemput masa depan dengan menghadirkan anak-anak muda ini untuk menerjemahkan ide-ide itu. Sehingga tidak ada gap communication, tidak ada gap generation, tapi dua generasi, dua kutub yang berlawanan itu ternyata bisa nyatu. Kata kunci yang menyatukan itu adalah cinta terhadap tanah air, nasionalisme. Itu yang dalam bahasa di santri itu hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Gitu Kang Irfan. Oke, baik. Wah, seru sekali. Ini kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Kang Maman dan juga Kang Taufik dan juga pendengar PR. Nanti kita akan lebih mengetahui lebih lanjut, terutama juga dalam Munas kita ini dihadiri juga oleh siapa saja, terutama juga terkait kegiatan Munas kita 2020 yang diselenggarakan di Bandung ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, dan terima kasih Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami. Saya akan kembali ke Kang Maman. Kang Maman, kegiatan Munas kita ini dihadiri oleh siapa saja? Munas ini dihadiri oleh para pengurus kita pusat, baik itu Majelis Hikmah, Dewan Badan Kebijakan, dan juga Gugus Karsa serta Dewan Perwakilan. Nah, di Dewan Perwakilan kita pun kehadiran beberapa teman dari daerah seperti Medan, Banten, Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa daerah yang lain, tentu Jawa Barat lebih banyak. Nah, yang menarik dari kita ini kan kita tidak mempunyai susunan kepengurusan yang mirip partai politik atau ormas lain, tapi kita pakai nomenklatur. Sistemnya itu adalah filosofi Pancasila, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan nomenklaturnya itu adalah 17, 8, 19, 45. Jadi yang hadir bisa terlihat segitu gitu ya. Dan kita memang menjaga juga protokol kesehatan, sehingga banyak yang hadir dari daerah itu lewat virtual. Karena kita di 45 Dewan Perwakilan kita seperti teman-teman Banjarmasin, Pontianak, Bandar Lampung, NTT, Papua itu melihat langsung dari secara virtual. Nah, para peserta itu pun memiliki program-program unggulan tersendiri yang dipresentasikan dalam sidang-sidang barusan, dan itu akan menjadi catatan bagi pengurus kita pusat. Oke, baik. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa ini ada kegiatan historical walk nih. Nah, boleh dijelaskan bagaimana akhirnya kegiatan historical walk juga dipilih dalam Munas kita ini? Nah, ini menariknya Munas ini ya, karena sekali lagi semangat Bandung itu semangat happy, fun, sehingga Munasnya pun tidak berisi yang tegang-tegang. Dari mulai MC yang nyantai, lalu pertunjukan kesenian yang didominasi anak-anak pun indah. Nah, di dalam Munas pun kita banyak sekali hal-hal yang segar dan menyegarkan, karena memang hidup ini kan harus optimis ya, dan gembira di tengah
pandemi seperti ini kegembiraan akan menjadi imunitas tersendiri. Nah begitu pula ketika kami mengakhiri tadi sidang-sidang, kita pun langsung jalan. Historical walking di Asia Afrika ini menjadi sesuatu yang menarik karena kami kan kita bawa teman-teman dari daerah, mereka belajar cara penanganan pariwisata di Bandung itu keren banget gitu. Anak-anak muda suruh jadi guide, menjelaskannya pun dengan bahasa yang sangat sederhana, renyah, dan kita jadi paham ada titik nol. Saya aja yang bolak-balik ke Bandung baru tahu ada titik nol. Saya baru tahu juga bahwa Gubernur Jawa Barat yang pertama itu justru orang Jawa ya, Mas Naon gitunya, kayak gitu. Yang ingat tuh gubernur angku naik piwe, saya makan. Nah, historical walking pun kita ketemu di PR tadi. Nah, saya kan bersahabat dengan dulu saya jujur aja dibesarkan oleh Pak Syafiq misalnya. Pesantren saya ngadain diklat jurnalistik. Tapi saya baru tahu juga ya di depan PR itu ada mesin ketik kuno, cetak kuno. Ada kuno, mesin cetak kuno dan lain sebagainya. Jadi semakin membuat cinta Bandung itu membuat kami semakin kuat karena dengan historical walking itu. Dan itu membuat beberapa peserta berpikir juga di daerah kami bisa nggak ya bikin acara kayak gini. Saya bilang terserah juga karena Bandung tuh di samping memang aspek historicalnya yang kuat, memiliki juga kelompok milenial yang kreatif dan inovatif. Jadi kalau saya di Jakarta ya kayak ya, saya sebagai anggota DPR RI di Jakarta, kalau hadir di beberapa acara TV, ujung-ujungnya pasti orang Bandung. Orang Bandung, ujung-ujungnya pasti ngomong Sunda. Betapa bangganya ya, jadi orang Bandung, Sunda dan sebagainya. Termasuk inovasi soal kuliner, medsos dan lain sebagainya. Saya rasa kebangkitan Indonesia ke depan, Indonesia maju, ada di tangan Bandung. Berawal dari Bandung. Baik, saya kembali ke Kang Taufik. Ini rencananya juga nanti akan ada kegiatan juga di Majestic seperti itu. Boleh dijelaskan seperti apa nanti kegiatan juga akan diisi di dalam rangkaian Munas kita ini? Ya sebenarnya juga ke Majestic itu adalah historical walk juga, tapi dalam bidang seni. Dan juga sebenarnya ke PR ini, ke pikiran rakyat ini is historical walk. Jadi bukan dalam bentuk ini. Kita tahu dulu pada saat sebelum Republik ini terbentuk, maka dasar dari gerakan itu semua itu adalah pikiran rakyat. Nah, pikiran rakyat itu ditafsirkan sebagai res publica. Jadi the virtues of public, kebajikan publik. Nah, makanya kemudian Bung Karno mendirikan satu majalah dulu ya yang namanya Pikiran Rakyat, pakai F dia. Dan tradisi itu sebenarnya dikembangkan oleh pikiran rakyat sekarang ini. Jadi historical walk itu dalam rangka itu. Itu dalam pikiran penyemaian gagasan-gagasan baru. Dan kemudian sampai sekarang sampai Anda membuat citizen journalism ya di dalam radio ini menarik. Itulah yang disebut sebagai res publica itu. Pikiran rakyat, dan ini dasar dari pembentukan negara bangsa. Nah, Majestic ini, kita tahu Majestic ini adalah ketika munculnya modernitas pertama. Pada saat entertainment itu menjadi dan kemudian gedung bioskop itu bagian yang utama. Bukan gedung teater ya, gedung bioskop. Kalau kita tahu gedung teaternya yang jadi di Merdeka sekarang ini. Nah, begitu ditemukan gedung bioskop, nah Bandung sebenarnya merintis ya, itu tradisi perfilman yang muncul pada saat itu yang dikembangkan oleh berapa ini. Kita tahu Lutung Kasarung ya, itu tahun 1926 itu dibuat, dan itu termasuk film pertama yang dilakukan secara profesional. Pada saat itu tahun 26 kira-kira ada 7-8 produksi ya yang dibuat di Bandung. Itu jumlahnya sama dengan yang diproduksi di Bombay. Nah, Anda tahu kemudian apa yang terjadi sekarang? Bombay menjadi satu kiblat Bollywood ya, yang memproduksi hampir sekitar 3.000 per tahun, tapi kemudian Bandung masih seperti dulu. Ini satu tradisi yang memang gak hilang. Nah, dengan kembalinya kita coba peristiwa hampir 100 tahun yang lampau untuk melihat benih-benih dari ekonomi kreatif yang muncul di Bandung. Kira-kira ini meskipun tempatnya kecil sebenarnya, Majestic ini ya, namanya sendiri coba lihat Majestic itu satu pingitan dari seni-seni yang kira-kira baru tiba pada saat itu yang sangat kontemporer. Nah, kita akan menyaksikan satu
tafsiran kembali Lutung Kasarung dengan bentuk teater bayangan, dan ini menarik sekali, dan itu seperti tiba-tiba kembali ya jadi tradisi masa lampau kemudian ditafsirkan dalam konteks kontemporer, dan kemudian dilihat kembali, dan ini akan menjadi model untuk kebangkitan ekonomi kreatif ke depan. Kebangkitan ekonomi kreatif ke depan. Baik, ini karena sebetulnya perbincangan kita tampaknya kurang nih kalau misalnya sebentar, tapi karena keterbatasan waktu mungkin terakhir terlebih dahulu dari Kang Taufik, apa yang disampaikan terutama terkait Munas kita yang digelar di Kota Bandung ini? Ya, Munas ini ada beberapa gagasan utama yang muncul ya. Sebenarnya dari pikiran rakyat tadi. Pikiran dalam arti gagasan rakyat dari Respublika itu. Kita merumusnya sebagai Nawakarsa. Nawakarsa itu 9 karsa, 9 tindakan. Dibandingkan dengan misalnya prinsip-prinsip dasar dalam Dasasila Bandung. Nah, Nawakarsa ini adalah termasuk prinsip Kalyana Mitra, bahwa kita itu harus kerjasama keseluruhannya. Tidak ada kami, tidak ada kamu, tidak ada aku, tidak ada kau. Yang ada kita bersama, yaitu yang disebut sebagai Kalyana Mitra sebenarnya. Yang kedua ada wirabangsa. Jadi bagaimana satu identitas baru dari menjadi warga republik tapi juga menjadi warga planet, itulah wirabangsa. Kemudian ada to build the world anew, gagasan dari Bung Karno yang disampaikan tahun 1960 setelah Kongres Asia Afrika tahun 55 itu di PBB, dia menawarkan Pancasila sebagai satu alternatif, dan itu yang kita hidupkan kembali di sini. Kemudian banyak alternatif lain, ada tentang masalah koperasi, masalah wirajiwa, masalah konsep tentang pasar makna yang baru, yang semuanya ini akan menjadi fondasi dasar dari gagasan kekitaan ke depan ini. Jadi kita ini memang bukan satu gerakan kesadaran politik yang politik jadi objek, tapi adalah gerakan politik kesadaran menjadi bagian yang utama. Karena itu kesadaran itu menjadi titik kuat dari hasil-hasil rekomendasi Kongres. Baik. Terakhir mungkin dari Kang Maman, apa yang disampaikan kepada masyarakat terutama terkait Munas kita yang digelar di Kota Bandung ini, silakan Bang. Iya, karena kita diundang di PR, jadi ingatan kita adalah Munas ini menghasilkan pikiran, ide, gagasan rakyat. Rakyat itu dalam bahasa Arab, Kang Irfan, itu ra'iyah, artinya tanggung jawab. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kita ini semua adalah rakyat yang harus bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Jadi hari ini yang kita lakukan adalah ayo kita bergotong royong, bersinergi, melakukan upaya-upaya konstruktif bersama. Tidak perlu ada yang membuli, mencaci maki, saling menyalahkan, ataupun bahkan melakukan upaya menghancurkan orang lain. Indonesia yang kita cintai ini adalah nilai kerakyatan kita, di mana kita harus bertanggung jawab. Dari Bandung, kita akan terus mencintai Indonesia. Dari Bandung akan mencintai Indonesia. Baik, terima kasih banyak Kang Maman, Kang Irfan, Kang Taufik, terima kasih sudah bergabung di PRFM. Pendengar PR, itu dia perbincangan kita mengenai kegiatan Munas kita yang digelar di Kota Bandung pada kesempatan kali ini.